Ketika seseorang memilih untuk menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk mengurangi resiko saat menggunakannya. Salah satu yang harus diperhatikan adalah jual beli cryptocurrency. Kita bisa melakukan penjualan dan pembelian cryptocurrency melalui media exchange. Cryptocurrency exchange adalah platform online atau tempat yang dapat menukar satu cryptocurrency dengan cryptocurrency lainnya dan melakukan jual beli aset kripto. Ketika memutuskan untuk berinvestasi aset kripto, penting bagi kita untuk memilih exchanger sebagai media bertransaksi kripto demi keamanan investasi aset. Terlebih bagi pemula, pastikan memilih exchanger yang legal dan terdaftar resmi di Bapepti. Saat ini terdapat 13 perusahaan atau entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari Bapepti sebagai pedagang aset kripto. Hal yang perlu diperhatikan bagi seorang trader ketika memilih media exchanger untuk berinvestasi aset kripto adalah fitur-fitur yang dimilikinya. Pertama adalah fitur trading berupa chart harga yang akan membantu melakukan analisis teknikal. Kedua adalah adanya fitur cut loss atau pembatasan limit kerugian agar bisa membatasi kerugian di harga tertentu. Fitur ini krusial mengingat aset kripto mempunyai volatilitas harga yang tinggi dan agresif. Dan yang ketiga adalah adanya fitur short selling agar bisa tetap mendapatkan keuntungan walaupun harga aset kripto lagi mengalami penurunan atau masuk ke fase bearish. Cryptocurrency exchange juga memiliki beberapa jenis dalam penggunanya. Yang pertama adalah pertukaran cryptocurrency tradisional yang merupakan pertukaran yang mirip seperti pertukaran saham tradisional, di mana pembeli dan penjual berdagang berdasarkan harga pasar cryptocurrency saat ini. Jenis platform perdagangan ini umumnya membebankan biaya untuk setiap transaksi. Beberapa jenis pertukaran ini hanya berurusan dengan cryptocurrency. Jenis cryptocurrency exchange yang kedua adalah broker cryptocurrency. Broker cryptocurrency merupakan pertukaran berbasis situs web. Penggunaan ini memungkinkan pelanggan untuk membeli dan menjual cryptocurrency dengan harga yang ditentukan oleh broker. Pertukaran terjadi antara pembeli atau penjual dengan broker, bukan antara pembeli dan penjual. Coinbase adalah contoh dari jenis pertukaran ini. Shapeshift juga menyediakan layanan yang serupa. Kesimpulannya adalah, pembeli akan membayar harga yang sedikit lebih tinggi daripada yang dilakukan di bursa, karena kemudahan penggunaan dan pekerjaan yang sudah dilakukan broker. Jenis cryptocurrency exchange yang ketiga adalah platform exchange langsung. Platform ini menawarkan perdagangan peer-to-peer langsung antara pembeli dan penjual. Platform perdagangan langsung jenis ini tidak menggunakan harga pasar tetap. Penjual menetapkan nilai tukar mereka sendiri dan kemudian pembeli menemukan penjual melalui platform, atau mereka menunjukkan harga yang mereka ingin beli dan platform tersebut cocok dengan pembeli dan penjual. Jika ingin membeli pada suatu platform dagang, pastikan kalian melakukan riset terhadap platform atau toko tersebut ya. Apakah platform tersebut terpercaya atau tidak? Sebelum kita mendaftar pada exchanger yang kita gunakan dalam pembelian aset kripto, kita harus bisa melihat beberapa hal pada exchanger tersebut. Yang bisa dilihat pertama adalah reputasi toko tersebut. Cara terbaik untuk mengetahui tentang reputasi exchange adalah dengan mencari ulasan dari pengguna individu dan situs web di beberapa media komersial. Kita dapat mengajukan pertanyaan pada forum seperti Bitcoin Talk atau Reddit. Dari situs tersebut, kita bisa menilai bagaimana exchanger tersebut apakah layak untuk digunakan atau tidak. Selanjutnya, ketika sudah mengetahui reputasi exchanger tersebut, kita harus mengetahui biaya trading yang ditawarkan. Sebagian besar dalam jual beli aset kripto harus memiliki informasi tentang nilai harga pada situs web merek exchanger mereka. Sebelum kita memilih exchanger tersebut, pastikan kita untuk memahami biaya setoran, transaksi, dan penarikan. Biaya mungkin saja berbeda secara substansial, tergantung pada pertukaran yang digunakan. Setelah sudah mengetahui dan menentukan exchanger apa yang tepat, kita harus mencari tahu metode pembayaran apa yang dapat digunakan. Apakah metode pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, transfer, melalui rekening bank, atau PayPal? Lalu kemudian bisakah kita trading dengan USD, rupiah, atau yang lainnya? Jika pertukaran memiliki opsi pembayaran terbatas, mungkin saja membuat kita tidak nyaman untuk menggunakannya.
Oh iya, harus diingat juga ya, apabila kita transaksi cryptocurrency menggunakan kartu kredit, akan memerlukan verifikasi identitas dan harga mungkin cenderung mahal. Ketika sudah melakukan pembayaran dan lainnya, kemungkinan akan ada juga tahap persyaratan verifikasi. Biasanya pertukaran perdagangan Bitcoin memerlukan semacam verifikasi ID untuk melakukan setoran dan penarikan. Nantinya beberapa pertukaran yang dilakukan akan tetap memungkinkan kita untuk tetap anonim. Walaupun proses verifikasi tersebut bisa memakan waktu hingga beberapa hari, namun tahap ini menjadi penting karena untuk melindungi pertukaran terhadap semua jenis penipuan dan pencucian uang. Proses verifikasi tersebut bisa menghindari hal lainnya yang mungkin akan membuat kita rugi. Saat semuanya sudah dijalankan, biasanya beberapa fungsi pengguna tertentu yang ditawarkan oleh exchanger hanya dapat diakses dari negara tertentu. Dalam hal tersebut harus dipastikan bahwa pertukaran yang ingin kita ikuti memungkinkan akses penuh ke semua alat platform dan fungsi di negara tempat tinggal saat ini. Hal itu tentunya akan membuat kita nyaman tanpa takut terbatas dengan suatu hal lainnya. Yang terakhir adalah legalitas. Seperti pembahasan yang sudah disampaikan di awal, bahwa di Indonesia sudah mengumumkan sekitar 13 exchanger yang resmi untuk berdagang dan informasi tersebut disampaikan oleh Bapepti. Oleh karena itu, sebaiknya Anda memilih platform trading yang sudah terdaftar di Bapepti karena kualitasnya sudah terjamin dan diakui oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi, kita bisa memilih dengan pas dan tenang dari exchanger yang memang sudah dikenalkan tersebut. Tinggal bagaimana kita mencari tahu lebih dalam terhadap exchanger yang ingin digunakan. Nah, udah pada paham kan tentang cryptocurrency exchanger itu kayak gimana? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video baru dari channel ini. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bisa berguna dan menjadi referensi untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!